Satu tamparan di bandara, dibayar tunai dengan kehancuran seumur hidup. Suamiku pikir dia berkuasa setelah menamparku demi membela gundiknya. Dia lupa, tiket pesawat, hotel, dan seluruh kartu kredit di dompetnya, semua atas namaku. Detik ini dia menampar, detik berikutnya aku pastikan dia menjadi gelandangan. Ini kisahku, tiket sekali jalan menuju neraka untuk mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi itu terasa begitu dingin, kontras dengan hati Anya yang hangat penuh semangat. Ia mengeratkan mantel tebal berwarna krem yang membalut tubuhnya, sementara tangan kanannya mendorong troli berisi 2 koper besar. Hari ini adalah hari yang sudah ia tunggu selama 2 tahun terakhir. Liburan musim dingin ke Kanada bukan sekadar perjalanan biasa baginya, melainkan sebuah hadiah untuk dirinya sendiri setelah bekerja keras tanpa henti membangun bisnis catering dan properti warisan keluarganya. Anya tersenyum kecil di balik masker medisnya, membayangkan butiran salju yang akan menyambutnya di Vancouver nanti. Ia sudah mengatur semuanya dengan sempurna, mulai dari tiket pesawat kelas bisnis, penginapan di cottage mewah, hingga daftar restoran halal yang akan ia kunjungi. Namun, senyum di wajah Anya perlahan memudar ketika langkah kakinya mendekati titik pertemuan di dekat gate 2. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena antusiasme, melainkan karena kebingungan yang mendadak menyergap. Di sana, berdiri suaminya, Fahri, yang mengenakan jaket kulit hitam yang baru dibelikan Anya minggu lalu. Fahri tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri Ibu Lilis, ibu mertua Anya, yang tampak heboh dengan syal bulu palsu melingkar di lehernya. Namun, bukan keberadaan Ibu Lilis yang membuat darah Anya berdesir hebat, melainkan sosok wanita muda di samping mereka. Wanita itu adalah Lina. Anya mengenalnya sebagai mantan rekan kerja Fahri, yang sering disebut Fahri sebagai teman biasa. Lina mengenakan sweater merah muda yang pas di badan, dan tertawa manja sambil memegang lengan Fahri. Anya menghentikan trolinya beberapa meter dari mereka. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya sebelum melangkah mendekat. Suara roda troli Anya membuat ketiga orang itu menoleh. Wajah Fahri tampak sedikit terkejut. Namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi datar dan tenang, seolah tidak ada yang salah. Ibu Lilis justru menatap Anya dengan tatapan menyelidik dari ujung kepala hingga ujung kaki, sementara Lina melepaskan pegangannya dari lengan Fahri dan memasang wajah polos yang dibuat-buat. Anya bertanya dengan suara yang ia usahakan tetap stabil tentang apa yang sedang terjadi, dan mengapa mereka semua ada di sini dengan koper-koper besar. Fahri menjawab dengan nada santai yang meremehkan, mengatakan bahwa ia mengajak Ibu Lilis dan Lina untuk ikut liburan bersama mereka. Menurut Fahri, tidak adil jika Anya bersenang-senang sendiri sementara ibunya dan temannya hanya diam di rumah. Anya ternganga tak percaya mendengar alasan itu. Ia mengingatkan Fahri bahwa perjalanan ini dirancang untuk mereka berdua, sebuah quality time untuk memperbaiki hubungan pernikahan mereka yang belakangan terasa hambar. Ibu Lilis langsung menyambar pembicaraan dengan nada tinggi yang khas. Ia menuding Anya sebagai istri yang pelit dan tidak tahu diri. Menurut Ibu Lilis, Anya memiliki banyak uang tetapi perhitungan dengan mertua sendiri. Ia mengatakan bahwa Lina adalah gadis yang baik dan sopan, berbeda dengan Anya yang kaku, sehingga Lina pantas diajak untuk meramaikan suasana. Lina hanya menunduk malu-malu kucing, namun sudut matanya melirik Anya dengan tatapan mengejek. Anya merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia menegaskan bahwa ia yang membayar semua tiket dan akomodasi dari uang hasil jerih payahnya sendiri, bukan uang Fahri. Ia menolak untuk membiayai perjalanan Lina. Bagi Anya, membawa orang asing dalam liburan rumah tangga adalah sebuah penghinaan. Fahri mulai terlihat emosi. Wajahnya memerah karena merasa otoritasnya sebagai suami ditantang di depan ibu dan teman wanitanya. Fahri membentak Anya, mengatakan bahwa sebagai istri, tugas Anya adalah menurut dan melayani suami, termasuk memuliakan tamu yang dibawa suami. Pertengkaran itu mulai menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang di bandara. Anya yang merasa harga dirinya diinjak-injak, dengan tegas berkata bahwa jika Fahri ingin Lina ikut, maka Fahri yang harus membayarnya, bukan Anya. Anya juga meminta Lina untuk pergi saat itu juga, karena ia tidak sudi liburannya dirusak oleh kehadiran wanita lain. Mendengar pengusiran itu, Lina mulai terisak pelan, air mata buayanya turun dengan cepat, membuat Ibu Lili semakin berang dan memaki Anya sebagai wanita jahat yang tidak punya hati. Fahri yang tidak terima melihat Lina menangis dan ibunya marah, melangkah maju mendekati Anya. Tanpa peringatan, tangan kekar Fahri melayang dan mendarat keras di pipi kiri Anya. Suara tamparan itu terdengar begitu nyaring,
menghentikan aktivitas beberapa orang di sekitar mereka. Rasa perih yang menyengat langsung terasa di kulit wajah Anya, disusul rasa panas yang menjalar hingga ke telinga. Anya terhuyung ke belakang, tangannya memegangi pipinya yang berdenyut. Ia menatap Fahri dengan tatapan tidak percaya. Selama 5 tahun menikah, ini adalah pertama kalinya Fahri main tangan. Belum sempat Anya memproses rasa sakit itu, Fahri kembali melayangkan tamparan kedua, kali ini lebih keras hingga membuat sudut bibir Anya pecah. Fahri berteriak di depan wajah Anya, mengatakan bahwa tamparan itu adalah pelajaran agar Anya tidak menjadi istri yang pembangkang dan sombong dengan hartanya. Ibu Lilis bukannya melerai, malah mengompori dengan mengatakan bahwa Anya pantas mendapatkannya agar sadar posisi. Lina, di balik punggung Fahri, tersenyum tipis penuh kemenangan melihat saingannya dipermalukan di tempat umum. Darah segar menetes dari sudut bibir Anya, jatuh mengenai jilbab krem mahalnya. Anya merasakan asin darah di lidahnya. Rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan hancurnya hati Anya saat itu. Detik itu juga, sisa-sisa cinta dan rasa hormat yang ia miliki untuk Fahri menguap tanpa sisa. Anya tidak menangis histeris. Ia tidak membalas memukul. Ia hanya diam, menyeka darah di dagunya dengan punggung tangan, lalu berdiri tegak menatap mata suaminya. Tatapan Anya berubah menjadi dingin, kosong, dan tajam. Anya berkata dengan suara pelan namun sangat jelas, bahwa ia mengerti sekarang. Ia tidak akan berdebat lagi. Fahri tersenyum sinis, mengira Anya akhirnya menyerah dan tunduk. Fahri memerintahkan Anya untuk segera melakukan check-in untuk mereka semua. Namun, Anya menggeleng pelan. Ia berkata bahwa ia menyerahkan Fahri, Ibu Lilis, dan Lina pada nasib mereka sendiri. Anya mengucapkan selamat berlibur dengan nada sarkas yang menusuk, lalu ia membalikan badan, meninggalkan troli kopernya begitu saja, dan berjalan menjauh dengan langkah cepat namun pasti. Fahri berteriak memanggil nama Anya, menyuruhnya kembali atau ia akan menceraikannya. Ancaman itu menggaung di koridor terminal, namun Anya tidak menoleh sedikit pun. Langkah kakinya semakin mantap menjauh dari sumber racun dalam hidupnya. Di dalam kepalanya, tidak ada lagi rencana liburan romantis. Yang ada hanyalah sebuah rencana baru yang jauh lebih dingin dan kalkulatif. Anya mengeluarkan ponselnya sambil berjalan, jari-jarinya menari cepat di atas layar, mengakses aplikasi perbankan dan maskapai penerbangan. Tamparan tadi telah membangunan singa tidur dalam diri Anya. Ia tidak akan sekadar pergi. Ia akan memastikan mereka membayar mahal untuk setiap tetes darah yang keluar dari bibirnya hari ini. Fahri menatap punggung Anya yang semakin mengecil dan akhirnya menghilang di balik kerumunan calon penumpang. Ia mendengus kasar, merapikan kerah jaketnya dengan gerakan angkuh. Di sampingnya, Ibu Lilis menepuk-nepuk bahu anaknya, menenangkan sekaligus membenarkan tindakan kasar Fahri tadi. Menurut Ibu Lilis, wanita seperti Anya memang sesekali perlu diberi pelajaran fisik supaya tidak besar kepala, karena merasa memiliki uang lebih banyak. Lina, yang air matanya sudah kering dalam sekejap, kini menggelayut manja di lengan Fahri lagi. Ia bertanya dengan nada khawatir yang dibuat-buat, apakah mereka tetap jadi pergi ke Kanada. Fahri tertawa remeh. Dengan penuh percaya diri, ia meyakinkan Lina dan ibunya bahwa Anya hanya sedang merajuk, ngambek, seperti anak kecil. Fahri yakin 100% bahwa Anya tidak akan berani membatalkan apapun karena Anya terlalu mencintainya. Fahri berpikir Anya hanya butuh waktu untuk menenangkan diri di toilet, dan nanti pasti akan menyusul mereka, atau menelepon sambil menangis minta maaf. Fahri mengambil alih troli koper Anya yang ditinggalkan, merasa menang karena kini ia menguasai barang-barang istrinya. Mereka bertiga berjalan dengan dagu terangkat menuju counter check-in maskapai penerbangan internasional kelas 1. Fahri merasa seperti raja yang sedang membawa rombongannya. Ia membayangkan kursi pesawat yang empuk, makanan mewah, dan layanan premium yang akan segera mereka nikmati. Ibu Lilis sibuk mematut diri di pantulan kaca jendela bandara, sementara Lina sibuk melakukan swafoto untuk dipamerkan di media sosialnya dengan keterangan yang menyeratkan ia sedang berlibur mewah dengan kekasihnya. Antrean di jalur priority cukup lengang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di depan meja petugas. Seorang petugas wanita dengan seragam rapi menyapa mereka dengan senyum ramah profesional, meminta paspor dan kode pemesanan tiket. Fahri dengan gaya bos besar meletakkan tumpukan paspor, miliknya, Ibu Lilis, dan Lina, serta secari kertas berisi kode booking yang sempat ia foto dari ponsel Anya semalam. Ia berkata dengan nada memerintah agar prosesnya dipercepat, karena ibunya sudah lelah berdiri. Petugas itu mengangguk sopan dan mulai mengetikkan kode tersebut ke dalam sistem komputer. Hening sejenak. Jari-jari petugas itu berhenti menari di atas papan ketik. Keningnya berkerut. Ia mencoba mengetik ulang kode tersebut, kali ini lebih perlahan, memastikan tidak ada angka atau huruf yang salah.
Fahri mulai mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja konter dengan tidak sabar, sementara Lina mulai mengeluh kakinya pegal karena memakai sepatu hak tinggi. Petugas itu mengangkat wajahnya, senyum ramahnya sedikit berubah menjadi ekspresi bingung dan menyesal. Ia memberitahukan kepada Fahri bahwa kode pemesanan tersebut tidak dapat ditemukan dalam sistem penerbangan hari ini. Fahri terbelalak. Ia bersikeras bahwa itu tidak mungkin salah, karena Anya sudah memesannya bulan lalu, dan ia melihat sendiri buktinya. Fahri menyuruh petugas itu mengecek lagi dengan benar, menuduh sistem komputernya yang bermasalah. Petugas itu dengan sabar menjelaskan bahwa data riwayat pemesanan memang ada, tetapi status tiket untuk seluruh penumpang dalam kode booking tersebut telah dibatalkan secara sepihak oleh pemegang akun utama sekitar 10 menit yang lalu. Wajah Fahri yang tadinya merah, karena marah kini memucat seketika. Pembatalan itu dilakukan tepat setelah Anya berjalan pergi meninggalkan mereka. Hantaman realitas mulai memukul kesadaran Fahri. Anya tidak sekadar menggertak, ia benar-benar memutus akses mereka. Ibu Lilis yang mendengar penjelasan petugas langsung meledak emosinya. Ia berteriak histeris di depan konter, memaki-maki maskapai dan menyebut nama Anya dengan serapah kasar. Suara cempreng Ibu Lilis membuat penumpang lain di kelas ekonomi menoleh dan berbisik-bisik. Lina mulai panik, ia mengguncang lengan Fahri dan bertanya bagaimana nasib liburan mereka. Rasa malu mulai menjalar di wajah Fahri, ia mencoba menenangkan ibunya yang mulai tantrum, seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan. Fahri buru-buru mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi nomor Anya. Terdengar nada sambung sekali, lalu terputus. Ketika ia mencoba menelepon lagi, operator memberitahukan bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Anya telah mematikan ponselnya atau memblokir nomor Fahri. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Fahri. Ia terjebak di situasi yang sangat memalukan. Ia tidak bisa pulang begitu saja karena sudah sesumbar kepada tetangga dan teman-teman kantornya bahwa ia akan pergi ke luar negeri. Gengsinya terlalu tinggi untuk menyeret koper kembali ke rumah. Dengan tangan gemetar, Fahri mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil kartu kredit platinum yang selama ini ia banggakan. Kartu itu sebenarnya adalah kartu tambahan yang diterbitkan dari rekening utama Anya, namun Fahri selalu menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Ia berkata kepada petugas bahwa ia akan membeli tiket baru on the spot untuk 3 orang. Meskipun harganya jauh lebih mahal karena pembelian mendadak, Fahri tidak peduli, ia yakin limit kartu itu masih sangat besar. Petugas menggesek kartu tersebut ke mesin EDC. Mesin itu berbunyi bea panjang dan mengeluarkan struk kecil. Petugas membacanya dan dengan nada sopan namun tegas mengatakan bahwa transaksinya ditolak oleh bank penerbit. Fahri tidak percaya. Ia menyuruh petugas mencoba lagi. Hasilnya sama, Declinet. Fahri mengeluarkan kartu kedua, kartu debit yang juga terhubung ke rekening bersama yang dananya 90% berasal dari Anya. Hasilnya tetap sama, transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi atau kartu telah diblokir. Notifikasi pesan singkat masuk ke ponsel Fahri secara beruntun. Pesan itu dari bank, memberitahukan bahwa kartu kredit dan akses debitnya telah dinonaktifkan atas permintaan nasabah utama karena alasan keamanan. Anya benar-benar telah melumpuhkan mereka secara finansial dalam hitungan menit. Di tengah bandara yang megah itu, Fahri merasa kerdil. Ia berdiri kaku dengan dompet terbuka yang kini isinya hanya kartu-kartu plastik tak berguna, dan beberapa lembar uang tunai yang bahkan tidak cukup untuk membeli tiket pesawat tujuan domestik, apalagi ke Kanada. Ibu Lili semakin menjadi-jadi, ia mulai menangis meraung-raung, menuduh petugas bandara bersekongkol dengan menantunya untuk menyengsarakan orang tua. Petugas keamanan bandara mulai mendekat, karena keributan yang dibuat Ibu Lilis sudah mengganggu ketertiban. Lina melepaskan tangan Fahri dengan kasar. Wajah manisnya berubah masam. Ia menuntut Fahri untuk melakukan sesuatu, dan tidak membiarkan dirinya dipermalukan seperti ini. Lina tidak mau tahu pokoknya, ia harus terbang hari ini. Fahri mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, untuk mengecek sisa saldo pribadinya yang ia kumpulkan dari menyisihkan uang belanja yang diberi Anya. Angka yang tertera di layar membuatnya lemas. Saldonya 0 rupiah. Anya rupanya juga telah menarik kembali semua dana yang pernah ia transfer ke rekening pribadi Fahri, mungkin menggunakan surat kuasa yang pernah Fahri tanda tangani dulu, tanpa membacanya dengan teliti. Mereka bertiga kini berdiri terlunta-lunta di samping konter check-in. Koper-koper besar yang tadi terlihat gagah kini, tampak seperti beban berat yang mengejek ketidakberdayaan mereka. Orang-orang di antrean mulai menatap mereka dengan tatapan sinis dan jijik, terutama setelah mendengar teriakan-teriakan kasar Ibu Lilis. Fahri merasa dunianya runtuh. Ia tidak punya tiket, tidak punya uang, dan tidak punya cara untuk menghubungi Anya. Liburan impian itu telah berubah menjadi mimpi buruk bahkan sebelum pesawat lepas landas. Di kejauhan,
Fahri seolah bisa melihat bayangan Anya yang tersenyum dingin, menikmati kehancuran yang baru saja dimulai ini. Anya melangkah dengan tenang memasuki area VIP lounge yang tertutup bagi penumpang biasa. Suasana di dalam sana bagaikan dunia lain yang terpisah ribuan kilometer dari hiruk-pikuk kekacauan yang baru saja ia tinggalkan di luar. Udara di dalam ruangan beraroma lavender lembut dengan pendingin ruangan yang disetel pada suhu sempurna, jauh berbeda dengan udara pengap di lobi keberangkatan yang penuh sesak oleh keringat dan emosi. Resepsionis di depan pintu menyambut Anya dengan sapaan hangat, menyebut namanya dengan hormat tanpa perlu memeriksa identitas berlama-lama, karena Anya adalah pemegang kartu keanggotaan prioritas tertinggi. Anya hanya mengangguk pelan, memberikan senyum tipis yang terasa perih di sudut bibirnya yang pecah akibat tamparan Fahri. Ia memilih sebuah sofa tunggal yang menghadap langsung ke landasan pacu, tempat di mana pesawat-pesawat raksasa bersiap mengantar mimpi orang-orang ke belahan dunia lain. Setelah duduk dan menyandarkan punggungnya yang terasa kaku, seorang pramusaji datang membawakan moktail segar berwarna oranye kemerahan dan handuk hangat. Anya menerima handuk itu dan perlahan menempelkannya ke pipinya yang masih berdenyut nyeri. Sensasi hangat itu sedikit meredakan rasa sakit fisik, namun justru membuat kepalanya semakin jernih menyusun rencana. Ia mengeluarkan tablet dari tas tangannya. Jari jemarinya dengan lincah membatalkan semua akses keuangan yang terhubung dengan Fahri. Satu persatu notifikasi pemblokiran muncul di layarnya. Kartu kredit tambahan, kartu debit, hingga akses mobile banking yang selama ini ia berikan atas dasar kepercayaan suami istri, kini ia matikan total. Tidak ada lagi aliran dana untuk parasit. Setelah memastikan keuangan aman, Anya membuka aplikasi maskapai penerbangan lain. Ia memesan satu tiket first class tujuan Vancouver, untuk penerbangan 2 jam lagi. Kali ini, tiket itu hanya untuk satu nama, Anya. Tidak ada Fahri, tidak ada Ibu Lilis, dan tidak ada Lina. Sementara Anya menikmati ketenangan di sofa empuk sambil memandang pesawat yang lepas landas, pemandangan kontras terjadi di area publik bandara. Fahri, Ibu Lilis, dan Lina kini terdampar di dekat pilar besar di luar area check-in. Mereka seperti pengungsi korban bencana yang tersesat di tengah kemewahan bandara. Koper-koper besar yang mereka bawa kini menjadi beban yang menyiksa. Ibu Lilis duduk di atas salah satu koper dengan wajah merah padam, kipas tangannya dikibaskan dengan kasar seolah ingin mengusir rasa malu yang mulai mengerubungi mereka. Lina berdiri gelisah sambil menggigit kukunya, matanya terus melirik ke kanan dan kiri, takut ada orang yang mengenali mereka setelah keributan tadi. Perut mereka mulai keroncongan karena sejak pagi belum sarapan, berharap akan makan enak di lounge bandara yang dijanjikan Fahri, namun harapan itu kini musnah. Fahri mondar-mandir dengan telepon genggam menempel di telinga. Wajahnya tegang, keringat dingin membasahi keningnya. Ia sedang berusaha mati-matian mencari pinjaman uang. Ia menghubungi Budi, teman nongkrongnya yang sering ia traktir dulu pakai uang Anya. Namun, begitu Fahri mengutarakan niatnya meminjam uang 50 juta untuk beli tiket, Budi langsung beralasan sedang merenovasi rumah dan memutus sambungan telepon. Fahri mencoba menghubungi Dodi, rekan kerjanya. Dodi malah tertawa dan menyindir, bertanya mengapa seorang suami dari wanita kaya raya seperti Anya harus meminjam uang receh. Satu persatu kontak di ponselnya ia hubungi, dan satu persatu pula penolakan ia terima. Fahri baru menyadari betapa tidak berharganya dirinya di mata orang lain, tanpa embel-embel kekayaan istrinya. Teman-temannya selama ini hanya mendekat karena uang Anya, bukan karena loyalitas pada Fahri. Putus asa, Fahri kembali ke tempat ibu dan kekasih gelapnya menunggu. Ia menggeleng lemah, memberi isyarat bahwa ia gagal mendapatkan uang. Ibu Lilis langsung meledak lagi amarahnya. Ia memukul lengan Fahri dengan tas tangannya, menyalahkan anaknya yang dianggap tidak becus mengurus istri. Ibu Lilis meratapi nasibnya yang harus menanggung malu, membayangkan bagaimana ia akan menjelaskan kepada tetangga yang sudah ia pameri bahwa ia akan pergi ke luar negeri. Lina yang sedari tadi dia mulai merengek, mengeluh haus dan lapar, serta kakinya sakit berdiri terus. Ia menuntut Fahri membelikan minuman di kafetaria bandara. Fahri merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit yang kini terasa tipis. Ia hanya punya uang tunai 100.000 rupiah. Harga 3 botol air mineral dan roti di bandara akan menghabiskan sisa uang itu seketika. Di dalam VIP lounge, Anya membuka media sosialnya. Ia mengunggah sebuah foto sederhana namun syarat makna. Foto paspor dan boarding pass barunya yang tergeletak di meja marmer, dengan latar belakang gelas moktail dan pemandangan pesawat. Ia menulis takarir singkat, terbang sendiri lebih ringan tanpa beban sampah. Bye Jakarta, hello Vancouver. Unggahan itu langsung mendapat ratusan reaksi dalam hitungan menit. Teman-teman Anya, relasi bisnis, hingga kenalan lama memberikan komentar dukungan, seolah mereka sudah lama menunggu momen di mana Anya melepaskan diri dari Fahri.
Anya membaca komentar-komentar itu dengan perasaan lega. Selama ini ia menutup mata dari peringatan teman-temannya tentang sifat asli Fahri, dan kini, dukungan mereka menguatkan langkahnya. Namun, bukan hanya unggahan Anya yang sedang ramai. Tanpa sepengetahuan Fahri dan rombongannya yang sedang sibuk bertengkar di emperan bandara, sebuah video amatir mulai menyebar viral di platform TikTok dan Twitter. Video itu direkam oleh seorang penumpang yang kebetulan berdiri di dekat kejadian saat Fahri menampar Anya. Judul videonya sangat provokatif. Suami gila aniaya istri Sultan demi pelakor di bandara. Dalam video berdurasi 2 menit itu, terlihat jelas wajah beringas Fahri saat memukul Anya, wajah judes Ibu Lilis yang memaki, dan wajah sok polos Lina yang bersembunyi di balik punggung Fahri. Video itu memperlihatkan dengan gamblang betapa berkelasnya respon Anya, dan betapa brutalnya perlakuan mereka. Algoritma media sosial bekerja cepat, video itu mulai dibagikan ribuan kali, memancing amarah netizen Indonesia yang terkenal militan dalam membela korban perselingkuhan dan penganiayaan. Fahri, yang masih sibuk berdebat dengan Ibu Lilis tentang apakah mereka harus pulang naik taksi atau bus, tidak menyadari bahwa wajahnya kini sudah terpampang di layar ponsel jutaan orang. Ia masih merasa dirinya adalah korban dari istri yang durhaka. Dengan sisa harga diri yang ada, Fahri memutuskan untuk membawa pulang rombongannya. Namun masalah baru muncul, taksi bandara tidak menerima pembayaran hutang, dan aplikasi taksi online-nya tidak bisa digunakan karena terhubung dengan kartu kredit yang sudah diblokir Anya. Mereka harus mencari cara untuk pulang ke rumah mewah yang kuncinya pun mereka tidak yakin masih pegang. Fahri menatap pintu keluar bandara dengan pandangan nanar. Impian melihat salju Kanada berganti menjadi realitas panas dan debu Jakarta yang siap menelan mereka bulat-bulat. Perjalanan keluar dari area bandara terasa seperti berjalan di atas bara api bagi Fahri. Mereka bertiga menyeret koper-koper besar menuju pangkalan taksi konvensional dengan langkah gontai. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya wajah-wajah lelah dan hati yang dongkol. Ketika sampai di depan antrean taksi, sopir taksi menolak mengangkut mereka jika tidak ada jaminan pembayaran tunai, mengingat jarak ke rumah mereka di kawasan elit Pondok Indah cukup jauh, dan membutuhkan biaya tol yang tidak sedikit. Fahri dengan berat hati melepas jam tangan chronograph yang melingkar di pergelangan tangannya. Itu adalah jam tangan tiruan kualitas super yang ia beli demi gengsi. Ia menawarkan jam itu kepada salah satu sopir taksi gelap yang mangkal di pojokan. Setelah tawar-menawar yang merendahkan harga diri, jam itu hanya dihargai Rp300.000, cukup untuk ongkos taksi dan tol, tapi tidak ada kembalian. Mereka akhirnya masuk ke dalam taksi tua yang pendingin udaranya tidak berfungsi maksimal. Fahri duduk di depan di samping sopir, sementara Ibu Lilis dan Lina berdesakan di kursi belakang. Suasana di dalam mobil hening mencekam, hanya suara mesin mobil yang menderu kasar. Lina, yang merasa bosan dan butuh validasi, mengeluarkan ponselnya untuk mengecek media sosial. Ia berharap mendapat simpati atau setidaknya melihat foto-foto liburan orang lain. Namun, begitu ia membuka aplikasi Instagram, matanya terbelalak lebar. Notifikasi di akunnya meledak hingga ribuan. Jumlah pengikutnya naik drastis, tapi bukan karena prestasi. Kolom komentar di foto terakhirnya, foto dirinya di bandara dengan caption, Otwu Halide Wicayang, penuh dengan caci maki. Kata-kata kasar seperti, pelakor, wanita murahan, gundik tidak tahu malu, dan, miskin harta miskin akhlak, membanjiri layar. Lina gemetar. Ia membuka direct message, DM, isinya lebih mengerikan. Ancaman, sumpah serapah, hingga foto tangkapan layar video kejadian di bandara dikirimkan padanya. Netizen dengan cepat menemukan akun media sosialnya berkat kemampuan detektif siber mereka. Identitas Lina dikuliti habis-habisan. Tempat kerjanya, alamat kos lamanya, hingga foto-foto masa lalunya yang kurang pantas mulai disebar ulang. Lina menjerit histeris di dalam taksi, membuat sopir kaget dan hampir mengerem mendadak. Ia melempar ponselnya ke pangkuan Ibu Lilis. Ibu Lilis, yang bingung, mengambil ponsel itu dan membaca komentar-komentar yang ada. Wajah tua itu memucat. Tidak hanya Lina, akun Facebook milik Ibu Lilis yang biasanya ia gunakan untuk pamer arisan juga diserang. Foto-foto Ibu Lilis dengan Anya dulu dikomentari netizen dengan sebutan, mertua Dajjal, dan nenek sihir. Reputasi Ibu Lilis sebagai tokoh masyarakat di lingkungan perumahannya hancur lebur dalam sekejap. Ia yang selama ini membangun citra ibu yang bijaksana kini telanjang bulat aibnya di depan publik. Fahri segera membuka ponselnya sendiri. Keadaannya jauh lebih parah. Identitas Fahri sebagai suami yang melakukan KDRT sudah viral di berbagai akun gosip besar. Video tamparan itu diputar ulang jutaan kali dengan slow motion, memperlihatkan betapa kejamnya ia. Netizen bahkan sudah menandai akun media sosial kantor tempat Fahri bekerja,
meminta perusahaan memecat karyawan yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Fahri merasa dunia berputar kencang. Ia mencoba menghapus akunnya, tapi tangannya terlalu gemetar. Nasi sudah menjadi bubur. Jejak digital tidak bisa dihapus semudah itu. Di belahan bumi lain, atau tepatnya di udara dalam penerbangan menuju transit, Anya mengaktifkan layanan Wi-Fi di pesawat first class-nya. Ia melihat kehebohan yang terjadi di tanah air dengan senyum kepuasan yang dingin. Ia tidak perlu menyewa buzzer atau membayar orang untuk menyerang Fahri, karma dan kebodohan Fahri sendiri yang menggerakkan massa. Anya memutuskan untuk melakukan siaran langsung, live, singkat di Instagram-nya. Ia merapikan jilbabnya, membiarkan lebam di sudut bibirnya terlihat jelas tanpa filter, lalu menyapa pengikutnya. "Halo semuanya," sapa Anya dengan suara lembut namun tegar. "Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya baik-baik saja, sedang menuju tempat di mana saya bisa menemukan kedamaian kembali. Luka di wajah ini," Anya menyentuh pipinya pelan, "akan sembuh. Tapi luka pengkhianatan mungkin butuh waktu lebih lama. Saya hanya ingin bilang, jangan pernah takut untuk pergi dari tempat yang menyakitimu, meski itu berarti harus terbang sendirian." Siaran langsung itu ditonton oleh puluhan ribu orang secara bersamaan. Simpati publik tumpah ruah untuk Anya. Di kolom komentar, banyak pengacara menawarkan bantuan hukum gratis, banyak wanita berbagi cerita serupa, dan dukungan moral mengalir deras. Anya menutup siaran itu dengan elegan, tanpa memaki Fahri sedikitpun, yang justru membuat citra Fahri semakin buruk karena terlihat menyakiti wanita sebaik Anya. Kembali ke dalam taksi yang panas di jalan tol Jakarta, ponsel Fahri berdering. Nama, Pak Hendra, CEO, muncul di layar. Jantung Fahri berhenti berdetak sesaat. Pak Hendra adalah atasan langsungnya, sekaligus teman baik ayah Anya. Dengan tangan basah oleh keringat, Fahri mengangkat telepon itu. Suara Pak Hendra di seberang sana terdengar dingin, tegas, dan tanpa basa-basi. "Fahri," suara Pak Hendra menggelegar meski lewat telepon. "Saya baru saja melihat video yang beredar. Saya sangat kecewa. Perusahaan tidak mentolerir tindakan kekerasan, apalagi terhadap istri sendiri. Citra perusahaan bisa rusak jika mempertahankan orang sepertimu." Fahri mencoba menyela, "Pak, ini salah paham, saya bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," potong Pak Hendra. "Bukti video sudah jelas. Mulai saat ini juga, kamu diberhentikan secara tidak hormat. Surat pemecatan resmi sudah dikirim ke emailmu, dan salinannya ke alamat rumah. Jangan berani-berani menginjakkan kaki di kantor lagi. Security sudah saya instruksikan untuk menahanmu jika kamu datang. Dan satu lagi, kembalikan semua aset inventaris kantor besok via kurir, atau saya laporkan penggelapan." Sambungan telepon diputus sepihak. Fahri menjatuhkan ponselnya ke lantai mobil. Ia duduk terpaku, tatapannya kosong menatap jalanan macet di depan. Dipecat. Ia baru saja kehilangan satu-satunya sumber pendapatan pribadinya, di saat ia tidak punya uang sepeser pun, dikejar utang, dan dibenci satu negara. Di kursi belakang, Ibu Lilis masih menangis meratapi nama baiknya, dan Lina sibuk menghapus foto-fotonya sambil memaki-maki netizen. Mereka bertiga berada dalam satu kotak besi yang melaju menuju kehancuran total, sementara sang istri yang mereka sakiti sedang terbang tinggi menembus awan, meninggalkan mereka membusuk dalam hasil perbuatan mereka sendiri. Taksi tua itu berhenti tepat di depan gerbang tinggi berwarna hitam yang memisahkan jalanan umum dengan halaman luas rumah mewah bergaya Mediterania. Hujan mulai turun rintik-rintik, membawa aroma tanah basah yang menyengat, seolah alam pun turut menangis atau mungkin menertawakan nasib tiga manusia yang baru saja turun dari kendaraan dengan wajah kusut. Fahri membayar ongkos taksi dengan uang terakhir yang ia miliki, membiarkan sopir itu pergi tanpa memberikan uang tip sepeser pun. Begitu roda taksi menjauh, keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Di depan mereka berdiri istana yang selama ini mereka banggakan, tempat di mana Fahri merasa seperti raja dan Ibu Lilis merasa seperti Ratu Ibu Suri. Namun, ada yang aneh hari ini. Lampu taman yang biasanya otomatis menyala saat mendung terlihat mati, dan suasana rumah tampak gelap gulita, kontras dengan rumah-rumah tetangga yang terang benderang. Fahri melangkah maju mendekati panel kunci digital yang tertanam di pilar gerbang. Dengan gerakan yang sudah menjadi memori otot, jari-jarinya menekan kombinasi angka tanggal lahirnya, kode yang selama bertahun-tahun menjadi akses masuk ke surga duniawinya. Terdengar bunyi bip panjang bernada rendah, diikuti lampu indikator berwarna merah yang berkedip cepat. Akses ditolak. Kening Fahri berkerut. Ia mengira mungkin salah tekan karena gugup. Ia mencoba lagi, kali ini lebih perlahan, menekan angka demi angka dengan penuh penekanan. Hasilnya sama. Lampu merah kembali menyala, mengejek usahanya. Fahri mulai panik.
Ia mencoba kode cadangan, tanggal lahir Ibu Lilis, lalu tanggal pernikahan mereka. Semuanya gagal. Pintu gerbang besi itu bergeming, berdiri kokoh membentengi apa yang ada di dalamnya dari pemiliknya yang kini terbuang. Ibu Lilis yang sudah tidak sabar mulai mengomel, menyuruh Fahri untuk tidak main-main dan segera membuka pintu karena gerimis mulai berubah menjadi hujan lebat. Lina, yang make-upnya mulai luntur terkena air hujan, berdiri menggigil sambil memeluk lengannya sendiri. Matanya menatap nanar ke arah tumpukan kardus-kardus coklat yang tergeletak sembarangan di luar pagar, tepat di samping pos satpam. Tumpukan itu ditutupi terpal biru seadanya agar tidak basah, namun ujung-ujungnya tetap terciprat lumpur. Firasat buruk mulai merayapi hati Lina. Ia menyenggol lengan Fahri dan menunjuk tumpukan itu dengan dagunya. Belum sempat Fahri memeriksa tumpukan kardus itu, pintu kecil di pos satpam terbuka. Keluarlah Pak Asep, satpam yang sudah bekerja di rumah itu sejak zaman almarhum ayah Anya. Pak Asep biasanya menyambut Fahri dengan hormat, membungkuk, dan membukakan gerbang. Namun kali ini, Pak Asep berdiri tegak dengan seragam lengkap, wajahnya datar tanpa senyum, dan tatapannya tajam. Di tangannya, ia memegang sebuah papan jalan berisi dokumen. Pak Asep tidak membukakan gerbang. Ia justru berdiri menghalangi akses panel kunci, memposisikan dirinya sebagai tembok pemisah antara Fahri dan rumah itu. Fahri membentak Pak Asep, memerintahkannya untuk segera membuka gerbang dan bertanya siapa yang berani mengganti kode kunci rumahnya. Pak Asep dengan tenang menjawab bahwa ia hanya menjalankan perintah pemilik rumah yang sah. Fahri semakin berang, ia berteriak bahwa ia adalah suami pemilik rumah, yang berarti ia juga pemilik rumah tersebut. Pak Asep menggeleng pelan, lalu menyodorkan salinan dokumen yang ada di papan jalannya. Itu adalah salinan sertifikat hak milik rumah dan tanah yang sepenuhnya atas nama Anya, serta surat pernyataan hukum yang baru saja diterbitkan hari ini, berisi perintah pengosongan rumah dari penghuni yang tidak berkepentingan. Fahri merebut kertas itu, matanya membelalak membaca baris demi baris kalimat hukum yang mematikan haknya. Di sana tertulis jelas bahwa Fahri tidak memiliki hak sepeser pun atas properti tersebut, karena adanya perjanjian pranikah pisah harta yang dulu ia tanda tangani dengan terburu-buru, karena silau oleh cinta dan harta Anya. Hujan kini turun semakin deras, membasahi kertas di tangan Fahri hingga tintanya melebar, seakan menghapus keberadaan Fahri dari sejarah rumah itu. Ibu Lilis yang ikut mengintip isi surat itu langsung lemas. Kakinya tak kuat menopang tubuh, dan ia merosot duduk di aspal yang basah dan kotor. Pak Asep kemudian menunjuk tumpukan kardus di luar pagar. Ia menjelaskan bahwa Nyonya Anya sudah memerintahkan staf rumah tangga untuk mengemasi semua barang-barang pribadi milik Bapak Fahri dan Ibu Lilis. Tidak ada satupun barang yang tertinggal, mulai dari baju, sepatu, hingga pernak-pernik tidak penting. Semuanya sudah dikeluarkan. Sedangkan barang-barang berharga seperti lukisan, perabotan jati, dan elektronik mahal tetap berada di dalam karena itu adalah aset Anya. Pak Asep menegaskan bahwa mereka dilarang keras melangkah masuk melewati gerbang. Jika memaksa, Pak Asep sudah diinstruksikan untuk menekan tombol panik yang terhubung langsung ke kantor polisi terdekat dengan tuduhan penerobosan properti. Ibu Lilis berteriak histeris, ia merangkak menuju tumpukan kardus dan mulai membongkarnya dengan brutal. Ia mencari koleksi guci keramik antiknya yang ia klaim sebagai miliknya, padahal itu dibeli dengan uang Anya. Ia menemukan salah satu guci itu dalam keadaan pecah di dalam kardus, karena dikemas seadanya. Tangis Ibu Lilis pecah di tengah deru hujan. Ia memeluk pecahan keramik itu seperti memeluk mayat anaknya sendiri, meratapi nasibnya yang diusir seperti kucing kurap. Lina, yang melihat kekacauan itu, mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak peduli dengan guci atau surat tanah. Yang ia pedulikan adalah ia basah kuyup, kedinginan, dan lapar. Lina mulai memaki Fahri. Suara manjanya hilang berganti dengan lengkingan kasar. Ia menyebut Fahri sebagai laki-laki tidak berguna, penipu, dan miskin. Lina berteriak bahwa ia menyesal mau diajak liburan, kalau akhirnya jadi gelandangan seperti ini. Ia menghentakkan kakinya ke genangan air, mencipratkan lumpur ke celana Fahri. Lina berkata ia mau pulang saja ke tempat kosnya. Ia tidak mau ikut menderita. Ia berbalik badan hendak pergi mencari taksi lain, meski ia tidak tahu harus bayar pakai apa. Melihat Lina hendak pergi, Fahri yang sedang berada di titik terendah emosinya merasa ditinggalkan. Ia mengejar Lina, mencengkeram pergelangan tangan wanita itu dengan kasar. Fahri berteriak di tengah hujan, matanya nyalang penuh amarah dan keputusasaan. Ia mengingatkan Lina bahwa Lina adalah salah satu penyebab kehancuran ini. Fahri tidak akan membiarkan Lina lari begitu saja setelah menikmati uangnya selama ini. Fahri berkata bahwa Lina harus ikut susah dengannya, karena mereka sudah diusir bersama-sama. Cengkeraman Fahri begitu kuat hingga Lina meringis kesakitan.
Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis bagi Pak Asep yang masih berdiri kokoh di balik gerbang. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik tirai jendela rumah mereka. Fahri, Ibu Lilis, dan Lina kini benar-benar menjadi sampah masyarakat yang terbuang di pinggir jalan. Tanpa atap, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Mereka akhirnya pasrah, menyeret kardus-kardus basah itu mencari tempat berteduh di emperan ruko kosong tak jauh dari komplek perumahan. Menunggu keajaiban yang tak kunjung datang di tengah badai yang semakin menggila. Malam semakin larut dan udara dingin menusuk hingga ke tulang sumsum. Setelah berjalan kaki cukup jauh sambil menyeret koper dan beberapa kardus yang masih bisa diselamatkan, Fahri akhirnya menemukan sebuah motel murah di pinggiran kota. Bangunan itu tampak suram dengan cat dinding yang mengelupas dan lampu neon bertuliskan, "Penginapan," yang berkedip-kedip sekarat, seolah enggan menyambut tamu. Dengan sisa uang receh yang dikumpulkan dari saku celana Ibu Lilis dan dompet Lina, yang dengan sangat terpaksa Lina keluarkan, mereka berhasil menyewa satu kamar sempit untuk satu malam. Itu adalah kamar kelas paling bawah, lembab, berbau apek rokok, dan hanya memiliki satu tempat tidur ukuran queen yang seprainya terlihat kusam. Begitu pintu kamar dibuka, bau pengap langsung menyergap hidung. Lina langsung menutup hidungnya dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia menolak duduk di tepi kasur, takut ada kutu atau kuman yang menempel pada pakaian bermereknya yang kini sudah lecek. Ibu Lilis, yang sudah kelelahan luar biasa, tidak peduli lagi. Ia langsung melempar tubuh gemuknya ke atas kasur, menguasai hampir 3/4 bagian tempat tidur. Lina yang melihat itu langsung protes. Ia berteriak bahwa ia tidak mau tidur di lantai yang dingin dan kotor. Ia menuntut Ibu Lilis untuk geser dan memberinya tempat. Ibu Lilis, yang suasana hatinya sedang sangat buruk, tidak mau kalah. Ia membentak Lina, mengatakan bahwa orang tua harus dihormati. Ia mengungkit-ungkit bahwa gara-gara Linalah Anya mengamuk dan mengusir mereka. Jika saja Lina tidak ikut, mungkin Ibu Lilis masih tidur di kasur king size empuk di rumah Pondok Indah. Lina yang mendengar tuduhan itu langsung meledak. Topeng wanita lembut dan penurut yang selama ini ia pakai di depan Ibu Lilis hancur berkeping-keping. Lina membalas dengan kata-kata kasar, menyebut Ibu Lilis sebagai orang tua serakah yang cuma mau numpang hidup enak. Lina mengatakan bahwa Ibu Lilis juga menikmati uang yang diberikan Fahri, jadi jangan munafik menyalahkan Lina. Terjadilah perebutan lahan tidur yang memalukan. Lina menarik selimut yang dipakai Ibu Lilis, dan Ibu Lilis menjambak rambut Lina yang basah. Mereka bergulingan di atas kasur apek itu, saling cakar dan saling maki layaknya kucing liar berebut sisa makanan. Fahri hanya bisa duduk di kursi kayu reot di sudut kamar, memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Ia melihat dua wanita yang paling ia bela mati-matian di bandara tadi kini, saling menyakiti di motel murahan. Pemandangan itu menampar kesadarannya. Inikah kebahagiaan yang ia pertaruhkan dengan mengorbankan istri setianya? Di tengah keributan itu, pandangan Fahri tertuju pada pesawat telepon kabel tua yang menempel di dinding kamar, di dekat meja rias yang kaca cerminnya retak. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Mungkin, hanya mungkin, Anya masih memiliki sedikit rasa kasihan. Mungkin Anya akan luluh jika mendengar suara Fahri yang memelas. Fahri mendekati telepon itu. Ia tahu ia tidak bisa menelepon ke luar negeri secara langsung dari telepon motel tanpa deposit. Tapi ia ingat ia punya satu kartu panggilan internasional bekas yang pernah ia beli untuk keperluan kantor dan kodenya ia simpan di dompet. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kode akses dan memutar nomor ponsel pribadi Anya yang ia hafal di luar kepala. Dering telepon tersambung. Jantung Fahri berdegup kencang. Dering pertama, dering kedua, dering ketiga. Fahri hampir menutup telepon karena putus asa, namun tiba-tiba suara itu terdengar. "Halo?" Suara Anya terdengar jernih, tenang, dan ada latar suara gemertak kayu terbakar, suara perapian. Fahri tercekat. Ia bisa membayangkan Anya sedang duduk santai di sofa kulit di sebuah cottage kayu hangat di pegunungan Whistler, mungkin sambil memegang cangkir coklat panas, sementara di luar salju turun dengan indahnya. Kontras sekali dengan Fahri yang sedang berada di kamar bau apek dengan latar suara teriakan ibunya dan selingkuhannya. "Anya ini Mas." Suara Fahri parau, terdengar menyedihkan. "Mas mohon, Nya. Maafkan Mas. Kami tidak punya tempat tinggal. Ibu sakit, Nya. Lina menyesal. Tolonglah kami. Bukakan pintu rumah, atau setidaknya transfer sedikit uang untuk kami makan. Mas janji akan perbaiki semuanya. Mas akan ceraikan Lina kalau kamu mau." Hening sejenak di seberang sana. Kemudian terdengar suara tawa kecil yang renyah. Bukan tawa mengejek yang kasar, tapi tawa ringan seseorang yang benar-benar lepas beban. "Maaf, ini siapa ya?" tanya Anya dengan nada datar yang dibuat-buat. "Suami saya sudah meninggal tadi pagi di bandara,
bersamaan dengan matinya rasa peduli saya. Dan soal orang-orang yang kamu sebut, saya tidak kenal. Saya tidak punya kewajiban memberi makan orang asing, apalagi orang miskin yang tidak tahu diri. Fahri mencoba memohon lagi, air matanya mulai menetes. Anya, jangan tega begini, aku suamimu. Mantan suami, koreksi Anya tajam. Nikmati malammu di neraka buatanmu sendiri, Mas. Oh ya, cottage ini sangat hangat. Sehangat perasaan bahagiaku melihatmu hancur. Klik. Sambungan telepon diputus. Suara tuut panjang yang monoton terdengar seperti vonis mati bagi harapan terakhir Fahri. Ia perlahan meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Tubuhnya merosot ke lantai yang dingin. Sementara itu, di atas kasur, pertengkaran Ibu Lilis dan Lina sudah mereda karena kelelahan. Ibu Lilis akhirnya tertidur dengan posisi meringkuk memeluk tas tangannya, mendengkur keras karena lelah fisik dan mental. Lina duduk di ujung kasur, matanya merah dan bengkak, menatap punggung Fahri dengan tatapan benci. Ia mendengar percakapan telepon tadi. Ia mendengar bahwa Fahri siap menceraikannya demi uang Anya. Hati Lina membeku. Ia sadar, tidak ada cinta di sini. Yang ada hanya kepentingan. Dan sekarang, kapal ini sudah karam. Ia harus menyelamatkan diri sendiri. Mata Lina kemudian tertuju pada jari manis Ibu Lilis yang terkulai di samping bantal. Di sana melingkar sebuah cincin emas tua bermata rubi merah. Itu adalah satu-satunya perhiasan asli yang dimiliki Ibu Lilis, peninggalan almarhum suaminya, yang tidak pernah ia lepas bahkan saat mandi. Lina menelan ludah. Otak liciknya bekerja cepat. Cincin itu pasti laku dijual beberapa juta. Cukup untuk ongkos pulang ke kampung halamannya, atau setidaknya menyewa kos baru, dan makan seminggu. Lina melirik Fahri yang masih melamun di lantai dengan tatapan kosong, meratapi nasib. Perlahan dan sangat hati-hati, Lina menggeser tubuhnya mendekati Ibu Lilis. Tangannya yang lentik bergerak pelan seperti ular, menyentuh jari keriput wanita tua itu. Ibu Lilis bergerak sedikit, membuat Lina menahan napas. Namun dengkuran kembali terdengar. Lina melanjutkan aksinya. Ia membasahi jari Ibu Lilis dengan sedikit liurnya agar licin, lalu menarik cincin itu perlahan. 1 milimeter, 2 milimeter. Cincin itu terlepas. Lina menggenggamnya erat, jantungnya berpacu cepat. Ia memasukkan cincin itu ke dalam saku celananya dalam-dalam. Lina kembali duduk tegak, pura-pura memijat kakinya, sambil menyusun rencana untuk kabur saat subuh nanti ketika Fahri dan ibunya masih terlelap. Ia tidak akan ikut tenggelam bersama dua orang bodoh ini. Ia adalah pelari yang handal, dan malam ini, ia akan berlari sejauh mungkin membawa satu-satunya harta yang tersisa dari keluarga yang hancur itu. Fajar menyingsing dengan enggan di ufuk timur, menyelusupkan cahaya abu-abu suram melalui celah gorden motel yang kotor dan berdebu. Di dalam kamar sempit yang berbau apek itu, keheningan pagi terasa mencekam, hanya dipecahkan oleh suara dengkuran halus Ibu Lilis yang masih terlelap dalam mimpi indahnya, mungkin mimpi tentang masa lalu di mana ia masih menjadi nyonya besar yang dihormati. Fahri duduk di lantai dengan punggung menyandar pada dinding yang dingin, matanya sembab dan merah karena tidak tidur semalaman. Pikirannya melayang tak tentu arah, dipenuhi penyesalan yang terlambat dan ketakutan akan masa depan yang gelap. Di sampingnya, Lina sudah bangun. Wanita itu bergerak dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sedikitpun saat ia mengenakan sepatunya. Matanya waspada, melirik ke arah Fahri dan Ibu Lilis bergantian, memastikan tidak ada yang menyadari niat busuknya untuk kabur pagi ini. Tangan kanannya sesekali meraba saku celananya, memastikan cincin emas bermata rubi milik Ibu Lilis masih tersimpan aman di sana. Itu adalah tiket kebebasannya, modal untuk memulai hidup baru jauh dari keluarga yang kini ia anggap sebagai sampah tak berguna. Namun, belum sempat Lina menyentuh gagang pintu untuk melarikan diri, suara debuman keras mengguncang pintu kamar motel mereka. Brak! Pintu kayu tipis itu bergetar hebat seolah ditendang oleh kaki raksasa. Fahri tersentak kaget. Jantungnya seakan mau copot. Ibu Lilis terbangun dengan teriakan histeris, bingung dengan apa yang terjadi. Lina mundur ketakutan, wajahnya pucat pasi. Sebelum mereka sempat memproses situasi, tendangan kedua menghantam pintu lebih keras hingga engselnya jebol. Pintu terbuka lebar dengan kasar, menghantam dinding, dan 3 orang pria berbadan tegap dengan wajah garang melangkah masuk ke dalam kamar sempit itu. Aura mereka memancarkan ancaman yang nyata. Salah satu dari mereka, pria dengan bekas luka di pipi kiri dan tato naga yang menyembul dari balik kerah kaos hitamnya, menatap Fahri dengan seringai kejam yang membuat darah Fahri membeku. Itu adalah para penagih utang, debt collector dari sindikat pinjaman dan judi online yang selama ini menghantui hidup Fahri. Fahri gemetar hebat. Selama ini ia berhasil menyembunyikan sisi gelap hidupnya ini dari Anya.
Ia kecanduan judi slot online sejak setahun lalu, berharap bisa menggandakan uang jajannya untuk membiayai gaya hidup hedon Lina. Ketika kalah, ia meminjam uang dari aplikasi pinjaman ilegal dan rentenir dengan bunga mencekik, lalu menutupinya dengan mengambil diam-diam dari rekening Anya. Sekarang, tanpa akses ke uang Anya, bom waktu itu meledak. Para penagih ini rupanya telah melacak lokasi ponsel Fahri yang sempat aktif semalam saat ia menelepon Anya. Sinyal GPS telah menuntun para predator ini tepat ke mangsa yang sedang sekarat. Pria bertato itu tidak membuang waktu. Ia maju mencengkeram kerah baju Fahri dan mengangkat tubuh kurus itu hingga kakinya jinjit. Ia membentak keras, menagih utang pokok beserta bunga yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Fahri mencoba bicara, suaranya tercekat di tenggorokan, hanya mampu mencicit memohon waktu dan belas kasihan. Namun, kata belas kasihan tidak ada dalam kamus para penagih utang ini. Sebuah pukulan keras mendarat di perut ulu hati Fahri, membuatnya tersungkur ke lantai sambil mengerang kesakitan, memuntahkan cairan asam dari lambungnya yang kosong. Ibu Lilis menjerit histeris melihat anak semata wayangnya dipukuli di depan mata. Ia mencoba bangkit untuk menolong, namun salah satu anak buah penagih utang itu membentaknya agar diam duduk di tempat, atau ia juga akan dihajar. Di tengah kekacauan itu, Lina melihat celah. Perhatian para penagih utang sedang terfokus pada Fahri yang sedang dijadikan sansak hidup. Perlahan, Lina beringsut menuju pintu yang terbuka lebar. Ia berpikir ini adalah kesempatan emasnya. Ia tidak peduli Fahri mati atau babak belur, yang penting ia selamat. Namun, nasib berkata lain. Saat Lina hendak melangkah keluar, seorang penagih utang yang berjaga di pintu menyadari gerakannya. Dengan sigap, pria itu menjambak rambut panjang Lina dan menariknya kembali masuk ke dalam kamar. Lina menjerit kesakitan, meronta-ronta minta dilepaskan. Dalam pergulatan itu, pria tersebut mencengkeram pergelangan tangan Lina dan merasakan benda keras di dalam saku celana Lina. Curiga wanita itu menyembunyikan barang berharga, pria itu merogoh paksa saku Lina. Keluarlah cincin emas bermata rubi itu. Pria itu mengangkat cincin tersebut tinggi-tinggi sambil tertawa mengejek. Bertanya apakah cincin ini bisa dijadikan pembayaran bunga utang Fahri. Mata Ibu Lilis terbelalak lebar melihat cincin kesayangannya. Cincin peninggalan almarhum suaminya yang seharusnya ada di jari manisnya, kini berada di tangan penagih utang yang diambil dari saku Lina. Kesadaran menghantam Ibu Lilis dengan telak. Wanita yang selama ini ia puja-puja sebagai calon menantu idaman, yang ia bela mati-matian di depan Anya, ternyata adalah seorang pencuri. Amarah Ibu Lilis meledak melebihi rasa takutnya. Ia bangkit dari kasur, menerjang ke arah Lina dengan kuku-kuku jarinya yang tajam. Ia tidak peduli pada penagih utang di sekelilingnya, fokusnya hanya satu, menghancurkan Lina. Terjadilah pemandangan yang sangat tragis sekaligus ironis di kamar sempit itu. Fahri mengerang kesakitan di lantai di bawah kaki penagih utang, sementara ibunya bergulat di atas kasur dengan kekasih gelapnya. Ibu Lilis menjambak rambut Lina, memaki-makinya sebagai maling dan perempuan sundal. Lina yang terdesak tidak tinggal diam, ia mencakar wajah Ibu Lilis, berteriak bahwa Ibu Lilis adalah wanita tua bodoh yang pantas ditipu. Cincin itu terlempar ke sudut ruangan, menggelinding tak bertuan. Para penagih utang itu justru tertawa melihat pertunjukan drama keluarga yang hancur berantakan di depan mereka. Pria bertato itu bahkan sempat merekam kejadian itu dengan ponselnya, berniat menjadikannya alat intimidasi lebih lanjut. Mereka mulai mengobrak-abrik isi tas dan koper, mengambil ponsel, jam tangan, dan sisa uang receh, menganggapnya sebagai sitaan awal. Kekacauan itu mencapai puncaknya ketika terdengar suara sirine mobil polisi yang meraung-raung mendekat dan berhenti tepat di depan motel. Para penagih utang itu saling pandang, wajah mereka berubah panik. Mereka tahu berurusan dengan polisi dalam kasus penganiayaan berat akan merepotkan bisnis bos mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka meludahi Fahri sekali lagi, menendang koper ke sembarang arah, lalu berlarian kabur lewat pintu belakang motel, meninggalkan Fahri, Ibu Lilis, dan Lina yang babak belur. Fahri, dengan sisa kesadarannya, merasakan secercah harapan. Ia mengira polisi datang, karena ada tetangga motel yang melapor tentang keributan penagih utang tadi. Ia berpikir polisi akan menyelamatkannya, membawanya ke rumah sakit, dan melindunginya. Ia berusaha bangkit, merangkak menuju pintu dengan wajah lebam dan bibir pecah berdarah. Saat dua orang petugas berseragam coklat muncul di ambang pintu, Fahri mengangkat tangannya yang gemetar, tersenyum lemah, dan berkata lirih, "Tolong saya, Pak, mereka mau membunuh saya." Namun, petugas polisi itu tidak membalas senyumnya. Wajah mereka dingin, tegas, dan tanpa empati. Salah satu petugas mengeluarkan secari kertas resmi dan sepasang borgol perak yang berkilau tertimpa cahaya pagi.
Petugas itu membacakan kalimat yang menghancurkan sisa harapan Fahri menjadi debu. Saudara Fahri, kami dari kepolisian. Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap istri Anda, Saudari Anya, sesuai dengan laporan yang masuk dan bukti visum serta video yang beredar. Anda memiliki hak untuk diam, namun segala perkataan Anda dapat digunakan di pengadilan. Fahri ternganga, otaknya gagal memproses informasi itu. Bukan penyelamatan yang ia dapatkan, melainkan jeruji besi. Di belakangnya, Ibu Lilis yang wajahnya penuh goresan kuku Lina menatap polisi dengan horor. Lina, yang duduk di pojok kamar sambil memegangi rambutnya yang rontok, juga ikut pucat. Polisi lain masuk dan berkata bahwa Ibu Lilis dan Lina juga harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi mata di tempat kejadian perkara, serta atas dugaan persekongkolan atau penadahan jika terbukti mereka menikmati hasil kejahatan Fahri. Pagi itu berakhir dengan Fahri diseret keluar dari motel dengan tangan terborgol, ditonton oleh penghuni motel lain dan warga sekitar yang berkerumun penasaran. Ia berjalan tertatih-tatih, bukan menuju bandara untuk liburan musim dingin, melainkan menuju mobil patroli yang akan membawanya ke sel tahanan yang dingin dan pengap. Langit di atasnya tampak mendung gelap, seolah ikut menutup pintu belas kasihan bagi seorang suami yang telah mengkhianati ketulusan istrinya demi kesenangan sesaat yang kini berbalik menjadi racun mematikan. Waktu bergulir lambat bagaikan tetesan air di dalam gua yang sunyi. 3 bulan telah berlalu sejak insiden di bandara dan penangkapan di motel kumuh itu. Hari ini adalah hari persidangan putusan bagi Fahri. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa begitu dingin, pendingin ruangan berdengung monoton, menyebarkan aroma disinfektan dan ketegangan yang menyesakkan dada. Fahri duduk di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye cerah yang sangat kontras dengan kulitnya yang kini kusam dan tubuhnya yang kurus kering. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal kini dicukur cepak ala kadarnya. Wajahnya tirus dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan betapa buruknya kualitas tidurnya di balik jeruji besi. Ia menunduk dalam, tidak berani mengangkat wajah untuk melihat ke arah bangku pengunjung. Pintu ruang sidang terbuka, dan suasana ruangan berubah seketika. Anya melangkah masuk didampingi oleh tim pengacara papan atas yang terkenal tak pernah kalah dalam kasus-kasus besar. Penampilan Anya sungguh memukau. Sangat berbeda dengan wanita berwajah lebam dan berdarah di bandara 3 bulan lalu. Ia mengenakan setelan blazer formal berwarna navy blue yang elegan, dipadukan dengan hijab sutra bermotif lembut. Wajahnya bersinar, glowing sehat, memancarkan aura wanita sukses yang telah menemukan kembali kekuatan dirinya. Tidak ada jejak kesedihan di matanya, hanya ketenangan seluas samudra yang siap menenggelamkan lawannya. Ia berjalan dengan punggung tegak, duduk di kursi saksi korban dengan anggun, seolah-olah kursi kayu pengadilan itu adalah singgasana ratunya. Hakim mengetuk palu, memulai persidangan. Satu persatu saksi dipanggil. Disinilah drama pengkhianatan yang sesungguhnya dimulai, sebuah pertunjukan di mana tikus-tikus yang terpojok akan saling menggigit demi menyelamatkan diri sendiri. Saksi pertama yang dipanggil adalah Ibu Lilis. Wanita tua itu berjalan tertatih-tatih menuju kursi saksi. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya, rambutnya yang memutih tidak lagi disemir, dan pakaiannya lusuh. Ketika jaksa penuntut umum bertanya tentang kejadian penamparan di bandara, dan apakah ia mengetahui perilaku kasar anaknya selama ini, Ibu Lilis melakukan manuver yang membuat hati Fahri hancur berkeping-keping. Dengan air mata buaya yang mengalir deras, Ibu Lilis bersaksi di bawah sumpah. Ia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang ibu tua yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Ia mengklaim bahwa Fahrilah yang selama ini memaksanya untuk membenci Anya. "Saya takut pada anak saya, Pak Hakim," ratap Ibu Lilis dengan suara bergetar yang dibuat sedramatis mungkin. "Fahri itu temperamental. Kalau saya tidak menuruti kemauannya untuk memusuhi Anya, dia akan membentak saya. Saya sebenarnya sayang sama Anya, tapi saya diancam oleh Fahri. Saya dipaksa ikut ke bandara, dipaksa ikut memaki Anya. Saya ini korban anak durhaka, Pak Hakim." Fahri terbelalak menatap ibunya. Ia ingin berteriak menyangkal semua kebohongan itu. Ia ingin mengingatkan ibunya bahwa ibunyalah yang selalu berbisik di telinganya bahwa Anya pelit, bahwa istri harus tunduk, bahwa uang Anya adalah hak mereka. Namun, pengacaranya menahan bahu Fahri, menyuruhnya diam. Fahri merasakan sakit yang lebih perih daripada pukulan penagih utang. Ibu kandungnya sendiri, orang yang ia bela hingga ia menampar istrinya, kini membuangnya seperti sampah demi menghindari jeratan hukum sebagai turut serta melakukan kekerasan psikis. Ibu Lilis memilih menyelamatkan kulit keriputnya sendiri, daripada membela anak yang telah berkorban segalanya untuknya. Saksi berikutnya adalah Lina. Mantan rekan kerja sekaligus kekasih gelap yang menjadi pemicu semua ini. Lina masuk dengan wajah tertunduk, mengenakan pakaian sopan yang tertutup,
mencoba membangun citra wanita lugu yang tersesat. Kesaksian Lina tak kalah mematikan. Di hadapan hakim, Lina mengaku bahwa ia tidak tahu Fahri sudah beristri pada awalnya. Sebuah kebohongan besar yang membuat Anya tersenyum sinis di kursinya. Lina mengatakan bahwa Fahri mengaku sebagai duda kaya raya yang sedang mencari pendamping hidup. "Saya ditipu, Pak Hakim," ucap Lina dengan suara lirih. "Mas Fahri menjanjikan kemewahan, menjanjikan liburan ke luar negeri. Saya tidak tahu kalau uang itu hasil memeras istrinya. Kalau saya tahu, saya tidak akan mau. Saya juga korban kebohongan laki-laki ini." Lina melemparkan semua kesalahan pada Fahri. Ia menyangkal ikut memanas-manasi suasana di bandara. Ia menyangkal pernah menghina Anya. Ia memposisikan dirinya sebagai gadis polos yang terjebak dalam jaring manipulasi Fahri. Fahri menatap Lina dengan tatapan nyalang. Wanita yang dulu bermanja-manja padanya, yang berkata, "Aku mencintaimu selamanya. Mas," saat dibelikan tas mewah, kini menikamnya tepat di jantung di depan hukum. Tidak ada cinta, tidak ada loyalitas. Semua itu palsu, seplastik kartu kredit yang gagal digesek di bandara. Fahri menyadari betapa bodohnya ia menukar berlian asli, Anya, dengan batu kali, Lina, yang kini melemparinya sampai mati. Ketika giliran Anya memberikan kesaksian tambahan, suasana hening seketika. Anya tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak memaki. Ia hanya menyerahkan sebuah berkas tebal kepada hakim. Itu bukan sekadar bukti KDRT, melainkan bukti baru yang jauh lebih berat, penggelapan aset perusahaan. Ternyata, selama Anya di Kanada, ia memerintahkan tim audit independen untuk memeriksa keuangan perusahaan properti warisan ayahnya di mana Fahri diberi jabatan sebagai manajer operasional. Hasil audit itu mengerikan. Fahri terbukti telah menggelapkan dana perusahaan miliaran rupiah selama 2 tahun terakhir dengan memalsukan invoice vendor dan markup biaya renovasi. Uang itulah yang digunakan Fahri untuk berjudi online dan membiayai gaya hidup Lina serta ibunya. Pak Hendra, CEO perusahaan sekaligus paman Anya, juga hadir sebagai saksi pelapor untuk kasus penggelapan ini. "Ini bukan lagi masalah rumah tangga," ujar Anya tenang namun tajam menatap mata hakim. "Ini adalah kriminalitas murni. Terdakwa tidak hanya melukai fisik saya, tapi juga mencuri hak karyawan-karyawan saya, memanipulasi kepercayaan keluarga saya, dan menghancurkan integritas perusahaan. Saya memohon keadilan seadil-adilnya. Bukan untuk dendam, tapi untuk memastikan tidak ada lagi korban berikutnya." Fahri terduduk lemas di kursinya. Keringat dingin mengucur deras. Ia tahu tamatlah riwayatnya. Kasus KDRT saja sudah bisa membuatnya dipenjara bertahun-tahun, ditambah dengan kasus penggelapan dana dalam jumlah besar, ia mungkin akan menghabiskan sisa masa mudanya membusuk di dalam sel. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Ibunya membuang muka, pura-pura sibuk dengan tasnya. Lina menatap lantai, enggan melihatnya. Dan Anya menatapnya lurus-lurus, tatapan yang bukan lagi berisi cinta atau kebencian, melainkan tatapan seseorang yang melihat orang asing yang menyedihkan. Hakim mengetuk palu untuk menunda sidang guna musyawarah putusan, namun aura kekalahan sudah menyelimuti Fahri sepenuhnya. Saat petugas menggiringnya kembali ke sel tahanan sementara, Fahri sempat berpapasan dengan Anya di lorong. Fahri ingin membuka mulutnya, ingin mengucapkan kata maaf, ingin memohon, tapi lidahnya keluh. Anya berhenti sejenak, hanya 1 meter darinya. Wangi parfum Anya tercium lembut, wangi kesuksesan yang tak lagi bisa ia raih. "Kau tahu, Mas," bisik Anya pelan, suaranya seperti angin musim dingin yang menusuk. "Aku dulu rela mati untukmu. Tapi sekarang, melihatmu dikhianati oleh ibu dan selingkuhanmu sendiri, aku sadar, hukuman terberatmu bukan penjara. Hukuman terberatmu adalah hidup dengan kesadaran bahwa kau membuang satu-satunya orang yang tulus mencintaimu, demi orang-orang yang bahkan tidak sudi melihat wajahmu saat kau susah. Selamat menikmati kesepianmu." Anya berlalu pergi, langkah hak tinggi sepatunya menggema tik-tok menjauh, meninggalkan Fahri yang berdiri mematung dengan air mata yang akhirnya tumpah, air mata penyesalan yang sudah tidak ada harganya lagi. Pintu besi sel tahanan tertutup di belakangnya dengan suara klang yang keras, mengunci Fahri dalam kegelapan nasib yang ia rancang sendiri. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali hening, namun kali ini keheningan itu terasa jauh lebih berat dan menekan, seolah oksigen di dalam ruangan tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Hakim Ketua, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan wibawa yang tak terbantahkan, membetulkan letak jubah hitamnya sebelum membacakan lembaran putusan yang ada di hadapannya. Fahri duduk di kursi terdakwa dengan tubuh yang semakin membungkuk, keringat dingin membasahi punggungnya hingga tembus ke rompi tahanan oranye yang ia kenakan. Di belakangnya, bangku pengunjung penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat yang penasaran dengan akhir dari drama viral,
suami bandara. Anya duduk di barisan depan dengan tenang, didampingi pengacaranya, menatap lurus ke arah hakim tanpa ekspresi berarti, seolah ia sedang menyaksikan pembacaan laporan bisnis yang membosankan, bukan nasib mantan suaminya. Suara hakim memecah kesunyian, membacakan vonis dengan intonasi datar namun tegas yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, termasuk visum et repertum atas luka-luka Anya, rekaman video yang viral, kesaksian para saksi, serta bukti audit forensik keuangan perusahaan, majelis hakim menyatakan terdakwa Fahri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis, serta tindak pidana penggelapan dana perusahaan secara berlanjut. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun, ditambah kewajiban membayar denda dan ganti rugi kepada perusahaan sebesar 5 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, maka aset pribadi terdakwa akan disita negara dan masa hukuman akan ditambah. Palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi masa depan Fahri. Kakinya lemas ketika ia nyaris merosot dari kursinya jika tidak ditahan oleh petugas kejaksaan yang berdiri di sampingnya. 12 tahun. Usianya akan habis di balik jeruji besi. Ia akan keluar sebagai pria tua yang tidak punya apa-apa. Tidak ada harta, tidak ada karir, dan tidak ada keluarga. Vonis itu juga mencakup penyitaan seluruh aset yang tersisa atas nama Fahri, mobil kreditan yang belum lunas, motor sport, hingga isi rekening pribadinya yang sudah kosong, untuk menutupi sebagian kecil dari uang yang ia curi dari perusahaan. Fahri resmi dimiskinkan secara total dan legal. Ia menoleh ke belakang, mencari wajah ibunya atau Lina, berharap ada setitik simpati, namun bangku saksi kosong. Mereka sudah kabur lebih dulu sebelum palu diketuk, takut terseret lebih jauh. Di luar gedung pengadilan, nasib Lina tidak lebih baik. Wanita itu mencoba menyelinap keluar lewat pintu samping untuk menghindari wartawan, namun wajahnya yang sudah terlalu terkenal di media sosial membuatnya mudah dikenali. Sekelompok ibu-ibu yang geram melihat videonya di bandara meneriaki Lina, melemparinya dengan botol air mineral kosong dan sisa makanan. Lina berlari terbirit-birit menuju jalan raya, air matanya tumpah karena rasa malu dan takut. Namun, penderitaan Lina baru saja dimulai. Ponselnya berdering terus-menerus, bukan dari teman yang ingin menghibur, tapi dari nomor-nomor asing yang meneror. Para penagih utang pinjaman online, pinjol, yang menggunakan KTP-nya, akibat ulah Fahri dan Lina sendiri yang sering meminjam data satu sama lain, mulai bergerak memburunya. Lina mencoba pulang ke kos mewahnya, namun di depan pintu kamar, barang-barangnya sudah dikeluarkan oleh pemilik kos dalam kantong kresek hitam besar. Pemilik kos, seorang ibu tegas yang tidak mau tempatnya tercemar, mengusir Lina saat itu juga karena banyak orang tak dikenal, penagih utang, yang datang membuat keributan mencari Lina. Lina juga mendapat email pemberhentian dari tempat kerjanya, karena dianggap mencemarkan nama baik instansi. Tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal, dan dikejar utang, Lina yang dulu sombong dan manja kini menggelandang di jalanan Jakarta. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi semua nomornya diblokir. Tidak ada yang mau menampung pelakor viral yang bisa membawa masalah. Akhirnya, Lina berakhir di sebuah warung tenda pinggir jalan, menangis meratapi nasib sambil memegang sisa uang Rp50.000, menyadari bahwa kecantikannya tidak bisa menyelamatkannya dari kehancuran yang ia tanam sendiri. Sementara itu, karma bagi Ibu Lilis datang dengan cara yang sunyi namun menyakitkan. Setelah memberikan kesaksian palsu yang memberatkan anaknya sendiri di pengadilan, Ibu Lilis diusir oleh kerabat jauh tempat ia menumpang sementara. Mereka malu memiliki saudara yang viral sebagai mertua jahat dan pengkhianat anak. Kami tidak mau rumah kami didatangi wartawan atau penagih utang gara-gara kamu, kata sepupunya seraya menutup pintu rumah tepat di depan wajah Ibu Lilis. Terlunta-lunta dengan tas pakaian yang berat, Ibu Lilis mencoba melakukan satu hal nekat. Ia naik ojek menuju rumah orang tua Anya, berharap besannya itu masih punya hati nurani untuk menampung wanita tua sepertinya. Sesampainya di gerbang rumah orang tua Anya yang megah, Ibu Lilis dihadang oleh satpam. Ia memohon-mohon, bahkan bersujud di aspal panas, meminta bertemu dengan ibunda Anya. Tolong sampaikan, saya minta maaf. Saya hilaf. Saya tidak punya tempat tujuan, ratap Ibu Lilis. Namun, satpam itu menyampaikan pesan dingin dari pemilik rumah. Maaf, Bu. Nyonya berpesan bahwa beliau tidak mengenal Ibu. Beliau juga bilang, panti sosial milik pemerintah lebih cocok untuk menampung orang yang tidak punya keluarga. Ibu Lilis hancur. Harga dirinya yang selama ini ia junjung setinggi langit kini rata dengan tanah. Akhirnya, Satpol PP yang sedang berpatroli mengamankan Ibu Lilis karena dianggap gelandangan yang mengganggu ketertiban umum. Ia dibawa ke panti sosial di pinggiran kota. Di sana,
Ibu Lilis harus tidur di atas matras tipis berjejer dengan puluhan tunawisma lainnya, makan nasi bungkus dengan lauk seadanya, dan menjalani hari tua dalam penyesalan yang tak berujung, tanpa ada anak atau menantu yang akan menjenguknya. Seminggu setelah vonis, Anya memutuskan untuk mengunjungi Fahri di Rutan Cipinang, untuk yang terakhir kalinya sebelum Fahri dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal dan jeruji besi, Fahri dibawa masuk oleh petugas. Penampilannya sangat mengenaskan. Rambutnya dicukur habis, wajahnya kusam penuh jerawat dan bekas luka yang belum sembuh, tubuhnya kurus kering seperti tulang berbalut kulit. Aura kesombongan yang dulu selalu ia pancarkan telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh aura keputusasaan yang gelap. Ketika melihat Anya duduk di seberang meja dengan penampilan yang begitu bercahaya, bersih, dan wangi, Fahri menangis. Tangisannya pecah begitu saja. Tangisan seorang pecundang yang menyadari betapa bodohnya, ia melepaskan berlian demi menggenggam kotoran. Fahri mencoba meraih tangan Anya lewat celah jeruji, tapi Anya menarik tangannya dengan tenang. Anya, maafkan Mas. Nya. Mas salah. Mas bodoh. Tolong bantu Mas. Mas tidak kuat di sini. Makanannya basi, Mas dipukuli narapidana lain setiap malam. Tolong bicara pada pengacara, ringankan hukuman Mas. Mas janji akan mengabdi padamu seumur hidup setelah keluar nanti. Racau Fahri dengan suara serak, air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang kotor. Anya menatap Fahri dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan benci, bukan marah, melainkan tatapan kasihan seperti melihat seekor anjing sakit yang sekarat di pinggir jalan. Anya meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Aku datang bukan untuk mendengarkan janjimu yang tidak berharga itu, Mas, kata Anya dengan suara lembut namun tegas. Aku datang untuk menyerahkan salinan akta cerai kita. Pengadilan Agama sudah mengabulkan gugatanku kemarin. Kita sudah sah bercerai secara negara dan agama. Tidak ada lagi hubungan di antara kita. Fahri menggeleng-gelengkan kepalanya histeris, menolak menyentuh amplop itu. Tidak, Nya. Jangan tinggalkan Mas. Siapa yang akan mengurus Mas? Ibu sudah tidak ada kabar, Lina menghilang. Cuma kamu yang Mas punya. Anya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyeratkan pelepasan beban yang luar biasa. Itulah intinya, Mas. Kamu sendirian sekarang karena pilihanmu sendiri. Kamu membuang istri yang tulus, kamu memanfaatkan ibu yang serakah, dan kamu berselingkuh dengan wanita yang materialistis. Sekarang, nikmatilah hasil panen dari apa yang kamu tanam. Anya berdiri, merapikan blazernya. Ia menatap mata Fahri dalam-dalam untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Mas. Tamparanmu di bandara hari itu adalah hal terbaik yang pernah kamu lakukan padaku. Rasa sakit itu membangunkanku dari tidur panjang. Tanpa tamparan itu, mungkin aku masih menjadi istri bodoh yang membiayai parasit sepertimu. Sekarang, aku bebas. Anya berbalik dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Meski Fahri berteriak-teriak memanggil namanya hingga suaranya habis dan diseret paksa oleh petugas kembali ke selnya yang gelap. Anya melangkah keluar dari gedung penjara, menghirup udara bebas dalam-dalam. Langit Jakarta yang biasanya abu-abu hari ini terlihat begitu biru dan cerah. Keadilan telah ditegakkan, karma telah terbayar lunas, dan buku lama telah ditutup rapat-rapat. Tidak ada lagi dendam yang mengganjal, hanya ada rasa lega yang begitu luas, seluas masa depan yang kini membentang di hadapannya. 6 bulan telah berlalu sejak badai kehidupan itu menghantam dan berlalu pergi. Waktu, sebagaimana janji alam semesta, bekerja sebagai penyembuh yang paling ampuh bagi mereka yang mau berusaha bangkit. Kehidupan Anya telah berubah drastis, jauh lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Bisnis properti dan catering yang ia kelola berkembang pesat. Tanpa adanya kebocoran dana yang dulu dilakukan Fahri, keuntungan perusahaan melonjak tajam. Anya menggunakan keuntungan itu untuk memperluas usahanya dan membuka yayasan amal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebuah dedikasi nyata dari pengalaman pahitnya untuk menolong wanita lain agar berani bersuara. Nama Anya kini dikenal bukan lagi sebagai istri korban viral, melainkan sebagai pengusaha wanita inspiratif yang tangguh dan dermawan. Wajahnya sering menghiasi majalah bisnis, memancarkan kecantikan dan kekuatan yang seimbang. Pagi ini, suasana di kediaman orang tua Anya begitu hangat dan riuh. Koper-koper besar berjajar rapi di ruang tengah. Namun kali ini tidak ada drama, tidak ada ketegangan, dan tidak ada parasit. Anya sedang membantu ibunya merapikan syal rajut ke dalam tas tangan. Ayah Anya, seorang pria pensiunan yang bijaksana, tampak sibuk mengecek paspor dan tiket sambil bersenandung kecil. Hari ini mereka akan berangkat ke Eropa untuk liburan musim semi selama 3 minggu. Ini adalah perjalanan yang sudah lama Anya impikan. Membawa kedua orang tuanya keliling dunia dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri,
membahagiakan mereka di masa tua, sesuatu yang dulu tertunda karena ia terlalu sibuk mengurus masalah Fahri dan keluarganya. Semua sudah siap, Enduk? Tanya ayah Anya dengan senyum lebar, menepuk bahu putrinya dengan sayang. Sudah, Yah. Mobil jemputan ke bandara juga sudah standby di depan, jawab Anya sambil memeluk lengan ayahnya. Ada perasaan damai yang begitu dalam saat ia merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Tidak ada lagi Ibu Lilis yang cerewet menuntut belanjaan, tidak ada Fahri yang sibuk dengan ponselnya sendiri. Hanya ada tawarnya ibunya yang sedang menggoda ayahnya soal obat encok yang tidak boleh ketinggalan. Perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta kali ini terasa sangat berbeda. Ketika mobil mewah mereka memasuki area Terminal 3, kenangan 6 bulan lalu sempat berkelebat di benak Anya. Ia melihat ke arah Meeting Point Gate 2, tempat di mana ia dulu ditampar dan dipermalukan. Namun anehnya, tidak ada rasa sakit lagi. Luka itu sudah sembuh total, hanya meninggalkan bekas pelajaran berharga. Anya tersenyum kecil pada memori itu, seolah menyapa hantu masa lalu yang sudah tidak punya kekuatan untuk menyakitinya. Ia menggandeng tangan kedua orang tuanya, berjalan dengan dagu terangkat penuh percaya diri menuju counter check-in first class. Kali ini, tidak ada drama kartu ditolak atau tiket dibatalkan. Petugas menyambut mereka dengan sangat ramah, memberikan pelayanan terbaik untuk Ibu Anya dan keluarga. Beberapa jam kemudian, Anya sudah duduk nyaman di kursi pesawat first class maskapai penerbangan bintang 5 yang akan membawanya ke Zurich. Interior kabin yang mewah, kursi yang bisa direbahkan menjadi tempat tidur datar, dan segelas jus jeruk segar di meja sisinya membuat suasana terasa begitu privat dan tenang. Ayah dan ibunya duduk di kursi seberang lorong, tanpa antusias memencet-mencet tombol fitur kursi canggih itu seperti anak kecil. Anya memandang mereka dengan mata berkaca-kaca karena bahagia. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, berbagi rezeki dengan orang yang tulus mencintai kita tanpa syarat. Saat pesawat mulai taksing menuju landasan pacu, Anya iseng menyalakan layar televisi di hadapannya untuk mencari hiburan. Ia memindahkan saluran ke kanal berita nasional. Tiba-tiba, sebuah tayangan breaking news menarik perhatiannya. Judul berita itu tertulis besar di layar, pemindahan narapidana kelas kakap ke lapas Nusa Kambangan. Anya hendak mengganti saluran, namun matanya menangkap sosok yang familiar di layar. Kamera berita menyorot barisan narapidana dengan tangan dan kaki terantai yang sedang digiring naik ke kapal feri penyeberangan menuju pulau penjara yang terkenal angker itu. Di antara barisan narapidana berwajah garang, terselip satu sosok pria kurus kering dengan kepala plontos dan wajah cekung. Itu Fahri. Ia terlihat sangat tua dan rapuh, berjalan pincang karena kakinya diseret rantai besi. Wajahnya kotor, matanya kosong menatap tanah, seolah jiwa di dalam tubuh itu sudah mati. Di sampingnya, narapidana lain menyenggol bahunya kasar, dan Fahri hanya bisa pasrah, tidak berani melawan. Narator berita menyebutkan bahwa Fahri dipindahkan karena terlibat perkelahian utang piutang di rutan sebelumnya, dan kini akan menjalani sisa hukuman 12 tahunnya di sel isolasi maksimum. Di sudut layar yang lain, sekilas terlihat cuplikan berita tentang penertiban gelandangan di mana wajah Ibu Lilis terlihat sekilas sedang duduk melamun di teras panti sosial, dan foto buronan kasus penipuan pinjol yang menampilkan wajah Lina. Dunia mereka benar-benar telah runtuh, hancur berkeping-keping di dasar jurang yang mereka gali sendiri. Anya menatap layar itu selama beberapa detik. Tidak ada senyum kemenangan yang jahat, tidak ada rasa puas yang berlebihan, dan tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah sebuah perasaan netral, sebuah penerimaan bahwa hukum tabur tuai itu nyata dan absolut. Fahri, Ibu Lilis, dan Lina kini hanyalah serpihan berita kriminal di televisi, orang asing yang tidak lagi relevan dalam hidupnya. Dengan gerakan perlahan dan anggun, Anya menekan tombol power pada remote control. Layar TV menjadi hitam, memadamkan wajah-wajah masa lalu itu selamanya. Anya kemudian menoleh ke jendela pesawat. Di luar sana, mesin pesawat menderu bertenaga, mengangkat burung besi raksasa itu meninggalkan aspal panas Jakarta, menembus awan putih menuju langit biru yang tak berbatas. Anya, kamu mau pesan makan apa nanti? Tanya ibu dari seberang lorong, membuyarkan lamunannya. Anya menoleh dan tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah ia miliki. Apa saja, Bu. Asal makan sama ibu dan ayah, semuanya pasti enak. Anya menyandarkan punggungnya, menarik selimut lembut sebatas dada, dan menutup matanya. Musim salju yang dingin dan menyakitkan dalam hidupnya telah berakhir. Badai telah berlalu, menyisakan tanah yang subur untuk bunga-bunga baru bermekaran. Kini, di ketinggian 30.000 kaki, Anya menyambut datangnya musim semi abadi dalam hidupnya. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus ia minta-minta dari orang lain, melainkan sesuatu yang ia ciptakan sendiri dengan keberanian, harga diri, dan ketegasan. Pesawat terus melaju membelah angkasa,
membawaannya menuju petualangan baru, meninggalkan neraka di belakang, menuju surga yang ia bangun dengan tangannya sendiri. 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 Dengan tangannya